Haleluya. Puji Tuhan, selamat datang bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat berjumpa bagi teman-teman kita yang hari baru pertama datang, khususnya para pemuda-pemuda yang kantin dari mana? Dari Tomo, iya. Oke, puji Tuhan. Iya. Dan saudara-saudara kita yang sudah terkenal ya, karena sudah saya kenal semua. Mari kita lihat firman Tuhan Roma 11 ayat 36. Kalau minggu yang lalu kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus meletakkan dasar pada masa depan seluruh umat manusia. Kemudian kebangkitan Kristus dasar kebangkitan semua manusia. Dan terakhir kemarin kita sudah lihat bahwa kebangkitan tubuh itu adalah tubuh kemuliaan. Kita belum membahas tentang bagaimana tubuh orang yang tidak percaya pada Yesus yang dibangkitkan. Ya, kebalikannya, tubuh kebinasaan. Ya. Kalau orang percaya tubuh kemuliaan, tapi orang tidak percaya tubuh kebinasaan. Nah, hari Kamis kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kita hari ini mendengarkan firman Tuhan, kesimpulan dari khotbah selama sebulan ini. Nanti setelah kenaikan kita akan lihat lagi hal-hal yang berkenaan dengan kenaikan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi suara yang keras, 2, 3 ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu lihat di sana, Dia. Berarti semuanya tentang Dia. Semuanya tentang Dia. Nah, jadi kemuliaan itu tidak untuk pemberita Injil kepada manusia, tetapi kemuliaan itu untuk Dia. Nah, karena itu tema firman Tuhan, supaya singkat-singkat ya. Ini ayat sudah saya siapkan supaya nggak lama-lama dulu. Saya sudah siapkan nanti ya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. 2, 3 ya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Hanya bagi Allah. Jadi lewat ayat ini kita diberitahu ternyata segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tidak ada sedikit pun untuk kita. Sedikit pun tidak ada untuk kita. Nah, berbagilah gitu. Satu waktu di Samosir disanakan gereja Pentekoste dulu luar biasa ya. Pionir di sana, pendeta Pemangota Betuara. Jadi kalau itu dulu iblis itu
marpiltakan ketika dia datang. Dia datang. Ada sebuah rumah Batak. Terus biasanya kan rumah dulu dibagari oleh bambu. Itu satu kampung itu ditinggalkan orang. Karena apa? Di rumah itu ada yang masih gelap. Gak boleh, gak ada yang bisa datang. Nah, ketika pendeta Batak ini datang, melangkah ke pintu gerbang, karena kampung-kampung ada pintu gerbang ya, dikelilingi oleh bambu. Ketika dia datang, langsung berpintakan si polisi, jendela, Nah, kemudian satu waktu juga dia ditembak oleh tentara Belanda. Tak, pelurunya jatuh, luar biasa. Gak apa-apa dia. Kemudian bangun jemaat itu sekarang di Jazimarawa. Nah, sekarang ke sana anaknya. Nah, jadi semua orang ingin terlibat dalam pelayanan. Itu wajar sebagai seorang Tuhan. Tetapi ketika ada majulah gereja ini maju, kemudian biasanya kan ada yang doa ini, yang pimpin pujian ini, semua sudah terus. Nah, tetapi ada di situ seorang sudah lama anak Tuhan, mungkin sudah terbiasa ditugaskan. Satu waktu tidak dapat tugas. Nah, apa yang terjadi? Interrome mana tujuh puluh dia rohaminya mau kandidat. Dan sudah hoa wagi marhua. Puluh maroham. Artinya ternyata sebagai kemuliaan dia buat itu, seolah-olah itu adalah jatah seumur hidup begitu. Itu anak rohaninya langsung yang cerita. Ketika diceritakan kami ketawa-ketawa. Ternyata ada begitu. Jadi makanya anak-anak Tuhan itu, hamba Tuhan, khususnya kami diajarkan seperti kita harus siap. Ketika kita datang ke suatu gereja, siap beribadah, siap disuruh, siap tidak disuruh, semua siap. Karena ada orang disuruh siap, ada disuruh siap, tapi tidak disuruh tidak siap. Nah, makanya akhirnya pulang bersungguh-sungguh. Karena memang kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi kalau Tuhan percayakan kita melakukan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tentu anak-anak muda sudah dilatih di sini ya. Nah, jadi segala kemuliaan hanya bagi Allah. Seringkali kita mengambil kemuliaan untuk diri kita sendiri. Nah, kadang kita merasa kalau nggak ada aku, kalau saya kemarin itu langsung, apakah banyak kan orang-orang yang berkata, ya pasti Tuhan ganti yang lain. Selalu Tuhan membela gerejanya. Amin. Tuhan membela. Jadi kita tidak boleh merasa kalau nggak ada, nggak ada gereja. Malah ada kemarin kami cerita, mungkin ada karena gereja kan punya banyak trik untuk mendapatkan dana. Lalu dipinjamlah uang dari jemaat untuk mendahului. Jadi lalu anak Tuhan ini gimana? Temboklah Tuhan berutang kepada saya. Ini
kesembuhan. Jadi saudara-saudara, hanya Tuhan yang dimuliakan. Amin. Amin. Sehingga saudara bebas, saudara enak. Saudara tidak saudara selesai dengan diri saudara sendiri. Tidak ada kepentingan. Saudara berdiri seperti doa tadi. Kami ada di sini. Untuk apa? Untuk memuliakan nama. Nah, langsung saja kita lihat Bapak Ibu, 3 penyebab yang mengharuskan orang percaya memberikan segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Ayat itu memberitahukan kepada kita 3 penyebab yang mengharuskan orang percaya. Kalau orang tidak percaya, ya tidak diharuskan. Orang percaya pun sebenarnya nggak diharuskan, tetapi sebuah kesadaran, ya. Tetapi orang percaya yang benar, ya, sebenarnya harus tahu ini. Ternyata itu ya sebuah kewajiban. Jadi kewajiban ini bukan karena disuruh, tapi karena sebuah kesadaran siapa dia. Jadi 3 penyebab yang mengharuskan orang percaya. Orang di luar Tuhan gak usah dituntut, tapi orang percaya memberikan segala kemuliaan hanya bagi Allah saja. Yang pertama kita lihat tadi di sana, karena segala sesuatu dari Dia. Itu kan Bapak Ibu lihat baca itu ada 3 kata depan. Ternyata 3 kata depan itu memberitahukan semuanya. Dari, oleh, kepada. Nah, jadi kalau kita teliti firman Tuhan itu, ternyata kata demi kata nggak ditempatkan dengan sembarangan. Itu diilhami oleh Tuhan. Mengapa? Alasan pertama, penyebab kita harus memberikan kemuliaan kepada Allah karena segala sesuatu dari Dia. Apa artinya dari? Kata dari menunjukkan asal, awal mula, penyebab atau sumber suatu hal. Artinya Allah lah asal segala sesuatu. Allah lah awal mula segala sesuatu. Allah lah penyebab segala sesuatu. Allah lah sumber segala sesuatu. Itu alasan yang pertama. Makanya orang percaya harus tahu, bukan dari kita, tapi dari Dia. Dari Dia artinya Dialah asalnya, Dialah awal mula, Dialah penyebab. Dalam istilah ilmu pengetahuan seringkali dikatakan Allah causa prima dalam bahasa Latin, penyebab. Causa prima, Dialah penyebab, Dialah asal, Dialah awal. Dan segala sesuatu berasal, bermula, disebabkan atau bersumber dari Allah, baik pemrakarsa, perencana maupun perancang. Dia yang merancang, Dia yang memikirkan. Sebelum Dia menciptakan, itu ada di pikirannya Tuhan. Dia yang memulai. Makanya segala sesuatu dari Dia, baik segala rancangan, prakarsa, tidak ada dari kita. Bahkan keberadaan kita di dunia ini itu dari Dia. Artinya dalam asalnya, ide awalnya dari Tuhan. Bukan dari kita, bukan dari ciptaan, bukan dari malaikat, bukan dari iblis, dari Dia. Jadi
dialah penyebabnya. Dialah causa prima. Nah, karena itu Bapak Ibu, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Jadi ini perlu kita renungkan. Ya, kalau Dia apa ya? Kemudian di ayat yang lain, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita, berarti sebelum diciptakan itu sudah dipikirkan Tuhan. Dia sudah memprakarsai, Dia sudah merancang, Dia sudah merencanakan. Kemudian dikatakan ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik ketika Allah sudah menciptakan Adam dari tanah liat, maka dia berpikir lagi, dia punya rencana lagi. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Jadi keberadaan baik Adam, baik Hawa, laki-laki maupun perempuan, itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Dialah perancang. Makanya ada nyanyian kita, C, D, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencana. Nanti lanjutkan di rumah. Kita mau cari kalimat bahwa kita ada di rencana Tuhan. Sebelum kita ada, Tuhan yang punya ide tentang kita. Makanya Dia layak dimuliakan. Jadi semua ciptaan seharusnya menyadari. Semua ciptaan, bukan hanya orang percaya, semua ciptaan harus menyadari bahwa segala sesuatu berasal, bersumber. Dialah penyebab, Dialah awal mula segala sesuatu. Lalu kita lihat, nah ini cepat ternyata. Yang kedua, mengapa kemuliaan hanya bagi Allah saja? Karena segala sesuatu oleh Dia. Nah, sekaligus belajar bahasa Indonesia ya. Apa bedanya dari, oleh, untuk? Bahasa Indonesia sekarang kan kacau, kalau anak muda gunakan bahasa akhirnya nggak tahu maknanya. Dia pikirlah Alkitab itu seperti bahasa gaul, ya. Tidak, Bapak Ibu, ya. Setiap iota kata firman Tuhan, tidak ada yang tidak benar. Iota itu adalah huruf terkecil dalam bahasa Ibrani. Yod. Tidak ada yang tidak berarti. Makanya Alkitab itu artinya ineransi, artinya tanpa salah. Alkitab tanpa salah. Betul atau betul ya? Yang sudah yang tahu. Alkitab tanpa salah dalam teks aslinya. Soalnya setelah diterjemahkan kan ada salah pengetikan, redaksi dan lain sebagainya. Tapi dalam teks aslinya tanpa salah. Kalau Alkitab bahasa Alkitab
Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Tanpa salah. Nah, setelah diterjemahkan atau disalin lagi, kemungkinan salah ada, titik komanya dan lain sebagainya. Apalagi diterjemahkan ke berbagai bahasa. Yang jelas Alkitab tanpa salah dalam teks aslinya. Jadi saudara-saudara, kenapa Allah itu dimuliakan? Hanya Dia yang pantas dimuliakan. Kenapa hanya kepada Dia segala kemuliaan, kata Rasul Paulus? Karena segala sesuatu oleh Dia. Apa arti oleh ini? Kata oleh menunjukkan pelaku, pelaksana, agen yang bertindak atau melakukan sesuatu. Artinya adalah Allah lah yang melakukan, yang Dia rencanakan. Tidak disuruh orang. Oh, Allah merencanakan, lalu oke, kau malaikat ya. Mana Tuhan gambarnya? Ini Dia melakukan, lalu malaikat melakukan. Enggak. Allah yang pelaku. Allah pelaku, Allah pelaksana, Allah agen yang bertindak untuk melakukan segala sesuatu itu. Allah adalah pelaku penciptaan, pelaku memelihara, pelaku pengendalian segala sesuatu. Makanya Paulus berkata segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Artinya Allah pelaku, Allah pelaksana. Tidak ada perwakilan. Ya, misalnya kalau ada perwakilan disuruh malaikat, udah lakukan ini ya. Malaikat bisa saja, aku kan wakil, bagi dong kemuliaan. Oh iya, kau ya sudah melakukannya. Enggak ada alasan malaikat berbagi kemuliaan. Allah pelakunya, Allah pelaksana dari rencana itu. Kita lihat nanti lebih jauh. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh logos dalam istilah sekolah Alkitab, oleh firman, bukan oleh apa-apa, tapi oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, semuanya dari pihak Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi tentaranya adalah malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi yang ada dua jenis diciptakan Tuhan ini, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak diberitahu kapan penciptaannya, tetapi yang jelas dia diciptakan. Sementara yang kelihatan diberitahu oleh Kejadian pasal 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu adalah kosmos, maksudnya jagat raya, ada planet-planet yang kelihatan. Memang masih miliar galaksi di luar sana, gak bisa dilihat karena keterbatasan. Tetapi bukan berarti gak bisa dilihat, karena keterbatasan manusia lah gak bisa dilihat. Tetapi dia bisa dilihat kalau kita punya alat gitu. Sementara yang tidak kelihatan walaupun punya alat gak bisa dilihat. Jadi yang tidak kelihatan itu makhluk-makhluk surgawi, yang seringkali kan pikiran kita makhluk surgawi itu gini kan indah, tetapi banyak juga yang seram-seram. Itu makhluk. Kalau
misalnya dia ada makhluk berkepala 4, ada sayapnya, Bapak Ibu bayangkan, kan seram itu. Tetapi konsep kita tentang makhluk surgawi itu ya sejenis, begitu indah, elok. Tapi ada banyak lagi jumlahnya. Misalnya ada yang berkepala 4, ada yang seperti lembu, ada yang singa, ada raja wali, ada manusia. Wajahnya 4, kepalanya 1, wajahnya 4, ada sayapnya. Kemudian ada lagi seperti roda-roda. Kemudian di setiap roda ada mata, dan roda itu punya sayap. Dalam sayap itu ada mata. Bapak Ibu bayangkan, gimana seramnya itu? Jadi banyak sekali makhluk ciptaan Allah yang kita tahu hanya sejenis ini, indah, elok. Tetapi semua itu diciptakan untuk Tuhan, oleh Tuhan. Dialah pelakunya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, ini dari nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Tuhan menciptakan planet-planet di jagat raya ini. Jadi segala sesuatu oleh Dia. Dari Ibrani 11:3, oleh imanlah kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Jadi selalu ditegaskan segala sesuatu oleh Dia. Dia pelakunya, Dia pelaksananya. Tidak ada perwakilannya. Dalam Wahyu 4:11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin Bapak Ibu. Dialah pelakunya. Makanya segala sesuatu adalah tentang Dia. Dan dari ayat ini muncul sebuah lagu, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian, hormat dan kuasa. Telah Engkau ciptakan segala sesuatu. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Terpujilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perlu ya, supaya kita melihat nanti untuk apa semua diciptakan ini ya. Kita kan sudah bicara tentang kehidupan kita. Nah, mari kita lihat ini ya. 1 Korintus 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu orang saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala sesuatu oleh Dia. Jadi Rasul-Rasul ini luar biasa ya pemahamannya, dan Tuhan mau kita juga punya pemahaman seluas ini, bukan hanya sesempit tentang kebutuhan kita, tentang persoalan kita, bagaimana supaya lepas dari persoalan. Memang itu akan Tuhan tolong, tetapi kita melihat lebih jauh lagi tentang rancangan Allah yang luar biasa. Makanya Paulus berkata, oh alangkah dalamnya hikmat Allah. Kita kemarin sudah menyanyikan itu. Hikmat-Mu tiada terselang. Ini kalau kita lihat dalam Roma pasal 11 tadi, itu tentang orang Yahudi yang melawan Tuhan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Tuhan menolak umat
Karena pemahaman banyak orang, karena orang Yahudi sudah menolak Tuhan, sementara berarti Tuhan sudah tolak umatnya. Lalu Paulus berkata sekali-kali tidak. Jadi Tuhan itu punya hikmat yang luar biasa. Jadi kalau saya pikirkan ini gimana ya Tuhan menyampaikan kebenaran ini, terlalu dahsyat, terlalu ajaib, malah bagaimana menyusun khotbah seperti ini. Banyak Tuhan, apakah ayat-ayat begitu, di mana ditempatkan ini? Akhirnya dipilih bagian-bagian ayat yang mudah dipahami. Jadi ternyata sangat kaya, luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tapi kita harus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih jauh, lebih dalam lagi. Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sekalian yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi Dialah pemrakarsa, Dialah awal segala sesuatu, dan Dia juga eksekutornya, Dialah pelakunya, Dialah pelaksananya. Bahkan kalau kita lihat Yesaya 44:24 dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, tidak ada yang lain. Makanya kita mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah kita adalah Esa. Allah kita Esa. Di dalam keesaan itu ada 3 pribadi. Sama seperti yang saya gambarkan, dalam saya ada roh dan jiwa saya. Roh dan jiwa saya berdiam di dalam tubuh saya. Nanti kita lihat gambarnya. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan. Lebih tegas lagi, tangankulah yang membentangkan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah meyakinkan seseorang, misalnya ada saudara pernah tolong seseorang, lalu orang itu menunjukkan sikap yang tidak baik kepada saudara, saya mati, nyon tangkon do bangun biman nyon tangkon, pernah begitu Bapak Ibu? Artinya apa? Dia sendiri pelakunya. Tanganku sendiri, tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Semuanya tentang Tuhan. Nafasnya, tangannya, firman-Nya, semuanya. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Dialah penyebabnya. Tidak ada sesuatu pun yang ada di jagat raya kalau bukan Allah penyebabnya. Jadi makanya semua ciptaan harus memuliakan Dia. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Dia telah diciptakan. Nah, ini dalam Dia. Di dalam Dia semua diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi. Ternyata sorga dan bumi itu di dalam Dia. Bapak Ibu bisa bayangkan.
Kemudian dikatakan di sini, yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia, Dialah penyebabnya. Keberadaan kita di dunia ini, kita harus sadar. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengawali hidupku. Engkaulah yang mengawali hidupku ada di dunia. Kalau bukan Kau, aku nggak ada di dunia. Dialah penyebabnya, Dialah alasan. Makanya ada nyanyian kita. Engkau alasan selamaku hidup. Dialah alasan, Dia penyebabnya. Dialah otaknya, Dia pemberkarsa, Dia perancang. Maka segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu dimaksudkan untuk kepentingannya. Nanti kita lihat bagian yang terakhir ya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, sekarang kita lihat manusia diciptakan. Sekarang Tuhan sendiri yang membentuk. Alkitab mengatakan Tuhan membentuk, bukan malaikat, bukan salah satu malaikat, Dia sendiri. Oleh artinya adalah Dia pelaku. Keberadaan kita di dunia ini. Makanya apa Mazmur berkata, ketika aku ada di dalam rahim ibuku, Engkau yang membentuk aku. Engkau yang menenun aku dalam rahim ibuku. Selagi aku bakal anak, hari-hariku dihitung semuanya. Engkau menghitung segala tulang-tulangku. Dia menenun kita dalam kandungan ibu. Dia tidak menciptakan kita secara massal seperti di pabrik. Misalnya dibuat dulu cetakan, lalu saudara-saudara dipencet lalu keluar banyak boneka. Bisa sekali keluar 100, 200, 300. Satu hari bisa 1000 contoh. Tuhan tidak begitu. Tuhan menciptakan kita secara pribadi. Dia sendiri mengurus pribadi-pribadi kita. Amin. Dia pelakunya. Dan Dia menghembuskan nafas kehidupan. Manusia hanyalah patung kalau dia tidak memberikan nafas kehidupan. Dari mana? Dari Dia. Dari Dia lagi, dari Dia lagi. Semua dari Dia. Nah, kita perhatikan sedikit ini Bapak Ibu. Allah kita namanya YHWH. 4 huruf tetragramaton namanya. Jadi tidak bisa disebut, gak ada vokalnya. Sekitar tahun 600 sampai tahun abad ke-6 sampai abad ke-10, maka Rabi Yahudi membuat vokal di sini. Akhirnya ada Yahweh, ada Yehovah. Sebenarnya tidak ada vokal. Nah, karena orang Israel menganggap ini nama yang suci, maka mereka mengganti panggilan untuk YHWH ini Adonai, Tuhan. Jadi nama Allah Israel dalam perjanjian lama yaitu ini YHWH ini, Yod-Heh-Vav ini. Belakangan ditambahkan vokal, akhirnya Yehovah atau Yahweh. Itu nama. Kita kemarin sudah
melihat bagian yang lain tentang Allah kita adalah satu, yaitu Bapa. Nah, Allah itu namanya hakikat, ya, keberadaan, bukan nama. Nama Allah Israel ini. Nah, Yehova ini ini nama diri Allah Israel. Yehova ini 3 pribadi, yaitu Firman, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi YHWH ini adalah nama untuk ketiga pribadi itu. Jadi Bapa itu YHWH, Firman YHWH, Roh Kudus YHWH. Nah, sekarang kita lihat nama diri ini Adam. Adam ini punya Tritunggal juga. Nama dari jiwa Adam, ini rohnya Adam, ini tubuhnya Adam, sama. Jadi kalau Allah itu bukan nama, yang nama adalah ini. Nah, sekarang, jadi Bapa itu adalah sumber, dalam tanda kutip wadah yang bersifat rohani. Jadi wadahnya Firman dan Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Bapa itu adalah roh. Nah, wadahnya si Adam, roh dan jiwanya ada di tubuh ini, berdiam di dalam tubuh. Tubuh ini materi. Jadi bedanya antara Adam dan Yahweh itu adalah ini roh, ini fisik. Itulah contoh persamaan dari Tritunggal itu, walaupun memang sulit dijelaskan, ya. Nah, sekarang kita lihat. Inilah Yahweh dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Logos itu, Yahweh itu menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, siapa namanya? Namanya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Artinya dia sendiri, bukan utusan, bukan perwakilan. Yahweh sendiri yang menyelamatkan. Yahweh yang menyelamatkan itu artinya nama Yesus. Jadi Yesus artinya apa? Yahweh yang menyelamatkan. Dalam bahasa Yunani Yesus, ya. Nah, ini apa? Di situ mungkin gak ada apanya font Yunani. Yesus. Jadi Alkitab mengatakan, kalau ini tolong dibaca Yesaya 63:9. Silakan. Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Iya, dikatakan oleh Yesaya, bukan seorang apa? Bukan seorang duta atau utusan yang datang menyelamatkan, tetapi apa? Dia sendiri. Dia pelakunya. Jadi juru selamat kita adalah Yahweh sendiri. Yesus adalah Yahweh yang menyelamatkan, bukan malaikat, bukan siapa. Dia sendiri, oleh Dia. Tidak ada perantara dalam hal penyelamatan, tapi Dia sendiri jadi manusia. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Amin, Bapak Ibu. Maka lewat Yesuslah kita mengenal Allah itu. Jadi Allah yang benar hanya diperkenalkan
Mengenal Yesus Kristus sama dengan mengenal Bapa. Karena Yesus adalah Logos, firman-Nya Bapa. Firman Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Ini kita baca ini, Kolose 1:19. Kolose 1:19, silakan. Kolose 1:19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Yesus, yang adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan. Allah sendiri yang menyelamatkan, bukan oleh seorang duta, bukan seorang utusan. Tahu kan tugas duta apa? Duta itu, duta Indonesia di Amerika itu mewakili kepentingan Indonesia di Amerika. Itulah tugas duta, tugas utusan. Tapi yang menyelamatkan kita bukan duta, bukan duta surgawi. Duta-duta surgawi itu malaikat, yaitu messenger, pembawa berita, itu bisa duta. Tetapi bukan itu yang disuruh Tuhan menyelamatkan, tapi Dia sendiri menjadi manusia, mencari saudara dan saya. Karena Dialah perencana kita ada di dunia ini. Kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah karena salah kita. Saya seringkali berdialog dengan Stefani. Kebetulan minggu lalu dia berdoa puasa 3 hari 3 malam. Dia seringkali berdoa demikian. Makanya saya nasihati, atur ya, jangan sampai kau merasakan. Enggak, Pak, Tuhan menggerakkan saya. Karena bebannya itu kalau mendoakan orang, dia sepertinya Tuhan tindakan di hatinya orang itu. Itu apanya? Mendoakan orang. Lalu ketika saya jelaskan tentang anugerah Tuhan ini, dia awalnya mengatakan begini, mengasihi itu aku yang memutuskan untuk melepaskan kasih kepada seseorang. Jadi ketika memutuskan mengasihi dia, Tuhan yang lebih lagi memberikan hatinya kepada saya. Lalu berangkat dari situ saya memberikan penjelasan tentang kasih karunia. Tahu nggak kan? Bukan kewajiban Tuhan menyelamatkan manusia. Bukan kewajiban Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau menyelamatkan, Tuhan tidak salah. Tetapi oleh karena kerelaan kehendaknya, sama seperti kau yang melepaskan kehendakmu untuk mengasihi, demikian juga Yesus yang memutuskan untuk menyelamatkan. Makanya ketika dia memutuskan, tidak terletak pada manusianya, terletak pada dia. Makanya dikatakan oleh Alkitab, pintu yang terbuka. Ketika pintu itu dia buka, ketika pintu dibuka, bukan karena digerakkan oleh orang dari luar, buka pintu, buka. Karena yang dari luar itu sudah berada di bawah hukuman. Tidak salah Tuhan kalau pintu tidak dibuka. Tidak kewajiban Tuhan menyelamatkan. Tapi ketika pintu dibuka, itu keputusannya Tuhan membuka. Maka orang itu harus bergegas masuk. Langsung dia, praise God, haleluya. Hebat sekali kasih karunia Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan itu dari Tuhan sumbernya, bukan dari kita cari muka pada Tuhan atau cari perhatian Tuhan, tidak. Dia sendiri yang memutuskan oleh kerelaannya, oleh keputusannya. Maka ketika dia buka pintu, setiap orang harus bergegas. Pintu yang terbuka itulah yang disebut dengan kasih karunia, karena Tuhan telah memutuskan. Dan Tuhan telah menjadi manusia. Itu keputusan Tuhan. Tidak wajib, tetapi dia memutuskan. Dan dia berkata, jikalau boleh jauhkanlah cawan ini
Boleh saja, karena Yesus punya kehendak. Tetapi dia serahkan kepada Bapa. Dia memutuskan. Bukan karena kebaikan Bapak Ibu diselamatkan, tapi karena dia membuka pintu. Sekarang orang harus berikhlas. Orang harus mempercayai. Orang harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau pintu sudah ditutup, itu disebut dengan pintu rahmatnya telah ditutup. Maka ada orang akan menangis, tapi tiada tersesali lagi. Yesus menjadi manusia, Yahweh yang menyelamatkan. Di dalam perjanjian lama, ketika Musa bertanya, siapa namamu? Lalu Allah berkata, aku ada. Itu kata Yahweh di dalam perjanjian lama. Namanya adalah aku ada. Aku ada yang aku ada. Siapa yang berani mengatakan ini di dalam perjanjian baru? Yesus. Aku ada. Karena Yesus adalah Yahweh. Karena Yesus adalah Allah. Makanya ketika Yesus berkata, aku adalah Allah, maka dia disalibkan. Karena menurut orang Yahudi, orang yang mengatakan ini kan pastinya Yahweh yang mengatakan. Ini kok berani-berani mengatakan. Itu salah satu alasan dia dibunuh. Karena dia mengatakan yang sebenarnya. Yesus adalah Sang Pencipta. Yang terakhir ya, segala sesuatu untuk dia. Kata kepada atau untuk menunjukkan tujuan atau maksud dari suatu tindakan atau keberadaan. Tujuan dari segala sesuatu di alam semesta ini adalah untuk kepentingan Allah. Segala sesuatu untuk dia, untuk arti tujuannya. Tujuan Tuhan memikirkan, merancang, tujuan Tuhan menciptakan, melakukannya, dia dilaksanakan, dan tujuannya adalah untuk dia. Makanya kita harus tahu segala sesuatu untuk dia. Hidup saya untuk Tuhan, hidup pasangan untuk Tuhan, apa yang kita punya untuk Tuhan, gereja ini untuk Tuhan, cita-cita kita, sekolah kita, segala sesuatu tidak ada diperuntukkan untuk dirimu sendiri. Kalau diperuntukkan untuk dirimu sendiri, maka disitulah saudara kehilangan tujuan Allah menciptakan saudara. Makanya seringkali saya katakan anak, ingat hidupmu itu milik Tuhan. Kalau kau punya sekolah, kau cari nafkah, semuanya harus diarahkan sama Tuhan. Semuanya akan berlalu, tetapi kau harus punya pemahaman. Kau harus mengerahkan seluruh energimu. Kau harus tahu bahwa semuanya itu alasan kita ada di dunia untuk kepentingan Sang Pencipta. Karena dalam ini Bapak Ibu ya, ini adalah bumi ini ya, jagat raya. Bumi ini ada di dalam jagat raya ini, galaksi, dan semua itu, saudara-saudara, alam semesta ada di dalam globus. Semua ada di dalam dia. Dialah penyebab. Jadi kalau ada ilmu pengetahuan berkata bahwa alam semesta terjadi karena ledakan besar, tetapi Alkitab mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Alkitab mengatakan sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, Bapak Ibu perhatikan ya, ini warna-warna ini. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya, ini adalah Bapa. Di bawah kakinya yaitu Kristus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan
bahwa Ia, yaitu Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri, yaitu Yesus sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yaitu Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi akhirnya setelah semua ditaklukkan, maka selesailah misi Yesus Kristus. Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat yang terakhir tadi kita lihat, supaya Allah menjadi semua di dalam semua, atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, maka Allah sendiri pun akan memerintah semua. Jadi misi Yesus Kristus adalah mengambil semua yang dari Dia, yang oleh Dia, tetapi dirusak oleh iblis, dirusak oleh dosa. Yesus harus datang ke dunia untuk menormalisasi semuanya itu, menebus manusia dengan darahnya, dan semua telah ditaklukkan kepada kaki Kristus. Makanya Dia disebut Tuhan, dan Dia sendiri menaklukkan diri kepada Bapa, karena Dialah sumber. Dan sebenarnya Dia sendirilah surga itu. Semuanya dikembalikan kepada Dia. Makanya Paulus berkata, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Haleluya. Tuhan berkati kiranya Tuhan tolong kita memahami segala kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bahkan diri kita ada di dalam Kristus, di dalam Allah. Rasul Paulus berkata, kita tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam Allah adalah karena kita ada di dalam Kristus. Dia telah mengampuni kita, Dia telah